Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Yang kami hormati ayahanda guru beserta tuan guru mursyid, hanya dengan ridhonya lah kami di hari ini bisa membuat uraian untuk tawasau bil haq, mengingatkan kita dengan saudara-saudara kita sesama manusia di seluruh alam semesta untuk bisa menemukan jalan kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di kesempatan kali ini dengan berdasar dari firman Allah di surat Al-Hijr ayat 28 dan 29 yang telah lalu, kami ungkap bahwasanya dari surat itu kita tahu bahwasanya yang mengawali dari semua kejadian gonjang-ganjing di atas dunia ini, yaitu dari pemberontakan, dari ketidakterimaan iblis atas disuruh bersujudnya iblis itu kepada Nabi Adam. Nah, di ayat-ayat selanjutnya Allah menerangkan bahwasanya pada saat setelah pemberontakan iblis itu, setelah penolakan iblis itu untuk bersujud kepada Adam, dia juga telah istilahnya mendeklarasikan bahwasanya nanti dia akan mengajak kepada seluruh umat manusia untuk mengikuti jalannya iblis, yaitu dengan cara memberikan gambaran bahwasanya sesuatu yang buruk di mata Allah akan digambarkan iblis sebagai sebuah kebaikan. Jadi inilah langkah pertama kita untuk menyembah Allah dari kejadian tadi. Karena apa? Karena hanya dengan menyembah Allah dengan sehalis-halisnya, seikhlas-ikhlasnya, kita akan bisa selamat dari pengaruh iblis itu. Untuk kita bisa menyembah kepada Tuhan dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan sebenar-benarnya, maka ada perkataan, kenalilah dirimu, maka engkau akan kenal kepada Tuhan. Nah, di sini kami akan coba mengurai maksud dari mengenal diri itu apa, yaitu mengenal diri kita secara fisik, secara unsur ya, secara unsur kita ini manusia, berdasarkan dari surat Al-Hijr tadi, bahwasanya apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, disitulah ternyata selain Tuhan ini menciptakan fisik, Tuhan itu juga memberikan roh, meniupkan roh kepada diri kita. Jadi unsur kita selain fisik yang kelihatan ini, yang bisa kita indra, bisa jadi ganteng, bisa jadi cantik dan lain sebagainya, yang bisa kita raba, ternyata ada unsur halus di dalam diri manusia itu berupa roh, yang di kehidupan akhir zaman ini banyak sekali manusia yang sudah tidak peduli bahwasanya dia itu tidak hanya fisik tentang dirinya. Banyak orang yang tidak peduli tentang dirinya, siapa sebenarnya dia, apa saja yang menyusun dirinya itu. Unsur yang pertama yaitu unsur fisik yang dapat kita lihat, yang kita bersihkan setiap hari, ya kita makan, kita minum. Namun ada unsur yang lebih urgen yang bisa mempengaruhi keseluruhan kehidupan manusia, yaitu unsur rohani. Dan untuk mengenalkan diri kita yang unsur rohani ini tidak seperti unsur jasmani.
yaitu harus mempunyai guru rohani. Kita harus punya guru rohani. Kalau fisik saja kita harus mempunyai guru jasmani, begitu juga unsur rohani kita harus mempunyai guru yang membimbing rohani kita untuk bisa menyembah, bermunajat kepada Allah dengan metodologi, tata dan caranya. Nah, dari itu di kesempatan ini, sebelum bagaimana cara kita menyembah Allah di topik kita ini, maka kenalilah diri kita dulu. Ternyata kita ini punya dua unsur, yakni unsur fisik dan juga unsur non fisik yang disebut dengan roh. Nah, untuk masalah fisik mungkin saudara-saudaraku semua sudah banyak tahu dan lebih paham bagaimana tata cara merawatnya. Namun yang unsur roh ini, kebanyakan dari saudara-saudara kita itu ternyata sedikit sekali yang mengerti, yang memahami dan tahu bagaimana cara mendidik roh. Karena roh itu sesuatu yang tidak tampak. Jadi bagaimana kita mengenali itu? Nah, dan membimbing rohani kita itu ya lewat guru rohani. Kita harus punya guru, namun guru itu tidak hanya sekedar guru fisik, tetapi guru rohani yang mengetahui dengan jelas dan gamblang bagaimana cara mendidik rohani itu untuk bisa bermunajat kepada Allah, atau yang disebut zaman dahulu itu sebagai seorang rasul utusan atau nabinya. Nah, untuk zaman kita saat ini, rasul dan nabi itu masih ada sebagai guru rohani, namun itu berbeda sebutannya saja. Ya, ini kita sebut dan kita kenal saat ini sebagai seorang yang dipilih oleh Allah sebagai utusannya, seorang ulama yang waris, yang mempunyai silsilah dari guru rohani sebelumnya, atau juga bisa disebut dengan wali yang mursida, seorang wali yang bisa menunjuki kita, menunjuki kepada Allah tentunya, yang kita bisa mengenal Allah, yang kita tahu tentang rohani kita, dan kita diarahkan dengan guru tersebut. Rohani kita diarahkan untuk bisa mengenal Tuhan. Maka harus kita temukan dulu guru itu sebelum kita pembahasan lebih lanjut. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, ya, untuk rohani memang perlu sekali dengan sesosok guru rohani yang harus kita cari dulu. Temukan dulu guru rohani itu, kemudian berguru kepadanya. Baru setelah itu kita sami'na wa ta'na kepada guru itu untuk bersungguh-sungguh munajat kepada Allah. Baru setelah kita bertemu guru rohani itu, nanti kita akan diarahkan baik secara fisik maupun secara rohani untuk bisa kenal dengan Tuhan. Nah, kalau kita sudah kenal itu, kemudian kita bertemu dengan guru rohani, insya Allah secara gamblang nanti akan ditunjuki oleh Tuhan itu sendiri. Pada saat kita sudah ma'rifatullah, sudah mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi untuk bisa bermunajat kepada Allah, tidak bisa kita mengandalkan diri kita sendiri, yang seolah-olah kita ini sudah menyembah Tuhan, sudah menyembah Allah, hanya dengan keyakinan, hanya bermodalkan pengetahuan dari kitab-kitab ataupun tafsir. Itu pun harus dengan pembimbing guru supaya kita bisa memahami dengan sejatinya gitu. Karena apa? Karena guru ini punya keterhubungan secara rohani kepada guru-guru sebelumnya dan langsung dibimbing oleh guru rohani yang sebelumnya. Dan itu bersambung, sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah itu sendiri. Nah, itu mungkin saudara-saudaraku bisa cari di tarekat ya, karena sebelum-sebelumnya saya juga penasaran dan mencari hal itu, tapi tidak saya temukan, dan saya temukan itu di tarekatullah, yaitu di tarekat. Nah, kebetulan kami ini
di Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Nusantara. Nah, kalau ingin mencoba bertanya-tanya, kami persilahkan untuk mencari info lebih lanjutnya di Tarekat Naksabandiyah. Nah, intinya apa? Ya, kita mari untuk mengenali rohani kita, sambungkan diri kita kepada guru rohani. Insya Allah nanti kita akan dibimbing dari hidup kita, bagaimana kita menjalani kehidupan kepada Tuhan ini dengan segamblang-gamblangnya ya. Nah, pada saat kalau kita sudah kenal rohani kita, nanti insya Allah bimbingan itu akan diberikan oleh guru kita, selalu diberi bimbingan oleh guru. Nah, kita tinggal mengikutinya dengan sami'na wa ta'na. Jadi tidak perlu repot berpikir sendiri, jadi tinggal kita mengikuti guru. Nah, itu yang harus kita temukan dulu untuk membimbing rohani kita. Dan semoga teman-teman semuanya segera mencari guru itu untuk bisa menyembah Tuhan dengan sebenarnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.